Jadi kenapa namanya The Habits ya itu tadi karena kebiasaan. Saya ingin kan bisa aja mungkin Mbak suka ngopi nggak? Nggak terlalu sih, Nggak tapi terlalu ya ya, kalau tapi bisa. ya bisa ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Senang banget Kak Astri bisa kembali lagi di podcast Universitas Teknokrat Indonesia, ngobrol sama bintang tamu yang luar biasa. Kali ini Kak Astri kedatangan seorang entrepreneur muda dan juga sekaligus alumni dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Beliau ini merupakan salah satu entrepreneur muda di Provinsi Lampung yang sekarang juga menjadi owner dari salah satu F&B yang ada di Kota Bandar Lampung. Namanya adalah The Habits Coffee. Dan gimana sih perjalanannya bintang tamu kita kali ini menjadi seorang entrepreneur dan juga kisah sukses di balik usaha-usaha yang sudah dia bangun. Langsung aja kita sapa, ini dia bintang tamu kita hari ini, ada Muhammad Alizal Surya. Halo Kak. Halo Mbak Astri. Selamat siang Siang, Kak. Mbak. Aku manggilnya apa nih? Kak Alizal Surya atau Kak Muhammad nih? Surya aja. Surya, Soalnya oke. panggilannya biasa sehari-hari Surya. Oke Kak Surya, apa kabar Kak Surya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya datang Iya. di podcast Teknokrat. Sekarang kesibukannya apa sih Kak kalau boleh tahu? Sekarang lagi masih ngurusin kafe sih Mbak. Oke. Sama lagi nyelesain kuliah juga Oke, lanjut studi S2 ya Kak Iya, ya? Kalau S2. boleh tahu di mana nih Kak Surya? di Universitas Lampung. Oke, jurusannya Kak? Jurusan Teknik Elektro Mbak. Jurusan Teknik Elektro. By the way, ngomongin tentang alumni, Kak Surya ini merupakan alumni Teknokrat. Program studinya itu adalah S1 Sistem Sistem Informasi. Informasi. Iya. Jadi dari S1 Sistem Informasi sekarang lagi lanjut studi juga untuk program S2-nya. Ngomongin soal perjalanan karir nih, sebelumnya aku mau tahu juga, ini kan sedikit berbeda nih ya dari istilahnya Dari IT ya Mbak ya. IT-nya, terus langsung sekarang merambahnya ke dunia bisnis dan juga entrepreneur. Apa sih yang latar belakangi Kak Surya untuk bisa terjun ke dunia entrepreneur? Sebelumnya sih emang kalau kita lihat saya sendiri dari basicnya IT ya Mbak gitu kan. Terus masuk ke dunia bisnis kan mungkin seharusnya kan anak-anak ekonomi tuh yang lebih apa ya lebih baik untuk mulai bisnis gitu kan. Tapi saya pernah ngebaca satu ungkapan dari Elon Musk, kata dia seharusnya anak-anak IT itu untuk memulai bisnis mereka logical thinkingnya lebih baik. Karena anak-anak IT itu kan memang dari kuliahnya mereka didasari ilmu pengetahuan apa sih, saya agak sedikit lupa. Ilmu pasti lah ya Kak ya Iya, kalau untuk yang gitu. Oke, logika informatika. Betul. Masih ingat tuh saya itu pelajaran yang sulit mudah sih pasti logika informatika. Nah, belajar dari situ terus saya pikir benar juga kata beliau ya, kata Elon Musk ini, memang kalau orang-orang IT ini seharusnya kalau mereka memulai bisnis logical thinkingnya lebih baik gitu Mbak. Jadi ya waktu saya juga jadi kan awal memulai bisnis itu ada investor gitu kan yang datang ke saya menawarkan bagaimana kalau kita membuka usaha dan belum tahu nih usahanya apa gitu kan. Saya mencoba memberanikan diri aja. Gimana kalau kita ngebuka usaha ini Pak gitu kan, dan oke, berjalan sampai sekarang gitu. Oke, dari sekian banyak bidang di dunia entrepreneur ya Kak ya, apalagi sekarang tuh banyak banget. Kenapa bisa berani untuk memilih di bidang F&B terutama cafe shop? Karena kan kita tahu apalagi sekarang di tahun 2022 kalau cafe shop tuh memang jadi salah satu hiburannya generasi Z lah ya Kak ya, dan itu tuh sudah betul sekali dan udah banyak banget, dan Kak Surya berani untuk ngebuka cafe shop di tengah istilahnya kebanyakan yang sudah ada gitu. Ya, pertama, kenapa saya berani buka coffee shop? Karena emang saya dari dulu suka ngopi sih Mbak. Oke. Ya bisa dibilang mungkin dari zaman SMP kali ya. Jadi kalau untuk masalah kopi mungkin kan saya sudah tahu gitu kan. Dan suka muter-muter juga nih kalau zaman dulu itu zaman kuliah gitu kan. Ada coffee shop baru, cobain gitu kan. Terus untuk masakan sendiri saya emang suka hobi masak. Oh, hobi masak. Hobi masak iya. Jadi waktu zaman SD tuh saya masih ingat ibu saya itu nyuruh saya masak ayam bakar. Nah, jadi kan
terus sering nyuruh saya masak nasi goreng, sering nyuruh masak saya mie. Nah dari situ saya mulai hobi buat masak gitu kan, nyoba-nyoba nih, kan apalagi sekarang di YouTube, di Instagram banyak banget tuh cara resep-resep, cara ngebuat makanan seperti Betul apa. banget. Nah dari situ saya makanya kan saya juga ada basic. Nah, yang pertama saya punya pengetahuan di bidang kopi walaupun cuma sedikit dulu ya gitu kan Mbak. Terus saya juga hobi masak. Ya kenapa enggak kita buka usaha di bidang F&B gitu. Oke, berarti berawal mulai dari memang kecintaannya di Iya, bidang kuliner bener, dan bidang juga suka kuliner. dengan kopi. Suka dengan Jadi kopi. kenapa nggak buat satu tempat yang bisa istilahnya ya mewadahi ke Mewadahi, nah, hobinya benar. tersebut ya kayak. Benar, Nah, benar. kalau misalnya untuk dari bidang F&B yang dijalanin kan kayak cafe shop, berarti kan Kak Surya juga ikut beberapa kegiatan mungkin dari sertifikasi ataupun kegiatan lainnya. Nah, sobat teknokrat di rumah, Kak Surya ini juga mengikuti Diklat 3-in-1 Barista di Balai Diklat Industri dan juga mengikuti Market Research for F&B Industry di Foodies Academy. Boleh diceritain nggak sih Kak, itu tuh kegiatannya seperti apa dari mulai yang Diklat tadi sampai juga Market Research kan untuk F&B, berarti kan khusus untuk kulinernya gitu. Ya kalau di Diklat Barista itu kemarin jadi itu diajarin cara kita membuat kopi lebih ke bar ya Mbak. Jadi gimana cara kita membuat espresso, membuat cafe latte, membuat cappuccino. Terus juga diajarin gimana cara kita melayani konsumen, bukan cuma belajar gimana cara membuat kopi juga, jadi gimana cara kita melayani konsumen. Terus udahnya itu gimana cara kita menghandle konsumen, gimana cara kita bisa ngajak komunikasi dengan konsumen gitu. Jadi lebih diajarin apa sih basic-basic kopinya emang, jadi dari hulu sampai hilir ya. Gimana dari pemrosesan, terus dari roasting, terus dari ngebuat espresso, cara menggunakan mesin. Setelah itu diajarin juga untuk gimana kita ini menghandle konsumen, karena kan yang paling penting kan konsumen nih, biar konsumen itu selalu senang dengan kita. Betul. Nah, kalau ada komplain dari konsumen gimana kita menanggapinya. Terus kalau seandainya, kan ada juga sih Mbak, kadang konsumen itu yang mereka itu tidak tahu tuh, misalnya ini produknya apa gitu kan. Salah satunya mungkin kita sebut kopi. Kan kopi itu ada berbagai macam jenis, ada yang dia kopinya pahit, ada yang kopinya dia asam gitu kan. Kadang mereka yang memang mungkin belum tahu, jadi pas diminum sama mereka kok kopinya asam ya gitu kan. Nah itu kita harus kasih tahu, harus bisa menjelaskan. Berarti tentang pengetahuan atau Iya. produk knowledge-nya Produk gitu ya knowledge-nya, kayak iya, untuk gitu. itu. Nah untuk selain itu sendiri kan, selain The Habits Coffee juga tadi Kak Surya suka di bidang masak, kuliner, itu juga ada yang namanya The Habit Catering ya Kak Catering, ya. iya. Berarti selama ini sampai dengan saat ini sudah berjalan 2 usaha sekaligus nih. Usaha, ya, Nah alhamdulillah. untuk The Habit sendiri, aku nih penasaran kenapa bisa menjadi namanya tuh The Habits, filosofinya tuh apa gitu. Terus sejak kapan dibangunnya atau sejak kapan berdirinya The Habit ini? Kalau buat cateringnya sendiri itu sih sebenarnya dibangunnya dari 2017. 2017, oke. 2017. Berarti udah hampir berjalan 5-6 tahun ya? Iya benar. Nah, kalau dari The Habit cateringnya Mbak ya, tapi mulai berjalan itu di 2020. 2020 di masa pandemi? Di masa pandemi, iya gitu. Kalau untuk cateringnya sendiri, terus kalau untuk kopinya, Coffee? The Habits Coffee-nya itu di awal 2021. Oke. Iya, di masa pandemi juga di sih masa itu pandemi, ya. apa yang mendasari kok berani gitu mengambil atau membuka usaha di masa pandemi yang sebenarnya pada saat itu tuh kita lagi banyak banget istilahnya pressure dan lain Iya, sebagainya, tapi Kak benar, Surya benar. berani untuk membuka usaha dan juga istilahnya lapangan pekerjaan untuk orang di sekitar gitu. Pertanyaannya banyak sih Mbak. Awal-awal The Habits Coffee buka juga kok pertanyaan kok berani gitu kan. Betul. Yang pertama sih kalau saya berpikirnya, kalau kita mau mulai menunggu gitu kan sampai kapan kan, kita juga mau nunggu nih kapan corona ini COVID-19 ini selesainya gitu kan. Kenapa kita nggak coba brandingnya aja dulu gitu, kita coba bangun aja dulu coffee shopnya gitu kan. Terus udahnya itu kalau saya berpikir seperti ini sih Mbak, seandainya kan kita sekarang sudah mulai endemi ya kan, Betul. di zaman-zaman pandemi itu kan orang-orang mereka pada yang apa ya, mereka itu pada suntuk mungkin ya, mereka yang pengen jalan-jalan nggak bisa, apalagi anak-anak muda zaman sekarang pengen yang biasanya mereka ke coffee shop atau ke suka jalan-jalan makan kulineran nggak bisa gitu kan. Terus ya banyak lah yang ngebuat mereka karena COVID-19 ini jadinya di rumah gitu kan. Nah saya berpikir seperti ini, kalau seandainya saya buka nih The Habits ini
di awal itu kan mulai kalau nggak salah dulu itu PPKM 3 gitu Mbak ya. Saya memprediksi seperti aja, mungkin selesai ini 2 atau 3 bulan lagi gitu kan, 2-3 bulan lagi mungkin kita udah selesai nih kan untuk coronanya ini. Saya berpikir seperti ini, kalau misalnya ini sudah endemi, corona ini sudah endemi, pastikan orang-orang banyak tuh yang ingin keluar, ngebuang rasa suntuk mereka yang udah Betul. 1 atau 2 tahun ya di rumah itu kan. Jadi pasti kan anak-anak zaman sekarang nih yang mereka hobi traveling pada traveling gitu kan. Terus yang hobi kulineran pada kulineran, dan itu kan menurut saya eh, bagus untuk ini saya sendiri loh. Apa ya? Istilahnya Marketingnya marketing saya juga juga ya Kak sendiri ya. gitu karena pas di momen yang pas gitu Mbak. Jadi pas kita memang alhamdulillah pas di kita buka store-nya sendiri itu dan mulai corona kan udah mulai menurun angka ininya, angka terinfeksinya. Nah, dan itu ngebuat ya alhamdulillah terbentuk marketing, terus segmennya juga sendiri sekarang sih Mbak gitu. Oke, kalau untuk segmen pasarnya sendiri dari The Habit ini dari kalangan umur berapa sampai berapa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau saya sih Mbak, segmen itu awalnya sih menentukan ya, jadi kan Oke. menentukan pengennya itu dari anak-anak muda gitu kan, anak-anak ya kuliahan gitu kan. Terus semakin sini ternyata segmen itu memang kita yang menentukan tapi pasti berubah ya. Nah, semakin ke sini sih lebih banyak pekerja. Oke. Oh, oh, Jadi jadi pekerja yang habis pulang ya kerja pulang kerja mampir ke mampir, kafe atau gitu mereka ya. yang lagi istirahat makan siang mampir gitu ya, walaupun ada juga anak-anak mudanya ada juga, tapi lebih dominan ke para pekerja sih Berarti gitu yang memang sudah segmennya. bekerja pelepas Ya penatnya mungkin ya mampir. kan dia lagi capek di kantornya mungkin kan, atau mereka work from cafe gitu kan, jadi ya mungkin kenapa kita nggak coba ke Habit aja gitu kan. Memang di Habit sendiri, tempat saya sendiri sih, store saya ini saya buat segmennya lebih ke pekerja, jadi yang orang-orang ingin bekerja tuh bisa laptopnya nyaman gitu kan. Terus untuk colokan-colokan kayak listrik juga saya buat lebih banyak gitu, jadi orang-orang pekerja pun kalau mereka ingin bekerja menggunakan laptop itu merasa nyaman di tempat The Habits Coffee ini. Oke, berarti bisa tempat meeting juga Meeting gitu ya bisa Kak. Jadi dong ketemu ya. sama dengan misalnya kolega-kolega atau lainnya juga Ya. mereka bisa datang ke The Habits Coffee gitu ya. Kalau untuk konsep kafenya sendiri nih Kak, kan tadi dibilangnya untuk yang para pekerja juga, Iya, terus juga istilahnya banyak tuh tempat-tempat atau space-space yang instagramable. Kalau boleh tahu konsepnya tuh sebelumnya awalnya juga terinspirasinya dari mana sih kalau untuk konsep kafenya sendiri? Kalau untuk konsep kafenya saya lebih ke ini sih Mbak, lihat-lihat di Instagram gitu kan, atau datang-datang ke store coffee shop yang ada di Lampung ataupun di luar gitu kan. Terinspirasi dari sana. Oh, kayak misalnya saya ke salah satu coffee shop, oh bagus nih kopinya, kenapa nggak saya buat kayak gini aja gitu kan. Terus lihat-lihat juga di Instagram, kita nyari atau di YouTube nih mana yang bisa jadi referensi kita untuk ngebuat coffee shop yang dia segmennya lebih ke para pekerja. Jadi ya saya buat bisa dibilang industrial minimalis. Industrial minimalis dan pastinya senyaman mungkin untuk Senyaman mungkin untuk para konsumen yang datang. konsumen datang. Oke, kalau misalnya The Habits-nya tadi Kak, kita belum kejawab nih ya. The Iya. Habits-nya, kenapa bisa mengambil nama The Habits dan apa sih filosofi di balik nama The Habits itu sendiri? Nah, kalau kita ngomong masalah the habits itu sendiri kan kebiasaan sih. Iya, betul. Iya kan Mbak ya. Nah, jadi saya ini pengen ngebuat kebiasaan yang baik. Jadi kenapa bisa namanya The Habits Coffee? Jadi saya ingin membuat orang-orang itu mindset mereka itu melakukan kebiasaan baik dengan melakukan seperti minum kopi, diawali dengan minum kopi gitu kan, atau apapun itu. Jadi kenapa namanya The Habits ya itu tadi karena kebiasaan. Saya ingin kan bisa aja mungkin Mbak suka ngopi nggak? Nggak terlalu sih, Nggak tapi terlalu ya kalau tapi bisa. ya bisa ya kan. Kan bisa aja nih kalau kita lagi mau berangkat apa sih namanya, berangkat kerja pagi-pagi, ataupun kita lagi mau olahraga pagi-pagi kan kayak gitu kan Mbak. Kan kita bisa mengawali habits kita olahraga itu dengan minum Betul. kopi. Nah, kenapa nggak minum kopinya tempat saya gitu. Jadi seperti itu sih Mbak. Oke, jadi bermula dengan ya kebiasaan tadi. Kebiasaan, Untuk betul. menciptakan kebiasaan baik, akhirnya dibuatlah satu tempat namanya adalah The Habits. The Habits, Dan The Habits Coffee dan juga catering yang berjalan sampai dengan saat ini ya Iya. Kak ya. Kalau boleh tahu lokasinya tuh di mana nih Kak untuk The Habits sendiri? Untuk lokasinya di Enggal, Jalan Prof. M. Yamin nomor 9.
Di Enggal. Iya, di Masuknya Enggal. berarti Di daerah Rawa Pahoman. Laut, Rawa Pahoman. Laut. Iya, Rawa Laut, Oke. Pahoman. Kalau misalnya dari lokasi sendiri, kenapa Kak Surya bisa memilih lokasinya di situ? Seperti yang kita ketahui kan juga kalau untuk daerah Pahoman, Rawa Laut dan sekitarnya itu adalah memang istilahnya tempat utama di mana coffee shop yang berada di Kota Bandar Lampung Iya, gitu. benar. Karena kalau nah banyak juga yang ngomong kok berani kan gitu karena Betul. di sebelah saya pun itu coffee Ada. shop. Terus di depan saya nggak beda jauh itu ada coffee shop juga. Cuman saya mikirnya gini sih Mbak, kalau kita ngomong masalah pasar ya, Iya. pasar tradisional, kanan kiri itu jualan cabe, kok mereka laku-laku aja. Nah kan jadi saya mikir ya kalau emang kita bisa nge-branding dengan baik, marketing kita baik, terus balik lagi ke rezeki mungkin ya, Iya. ya pasti ada aja konsumen yang datang pada kita gitu. Oke, jadi konsepnya memang sudah rezeki itu sudah ada Udah- porsinya masing-masing. Udah porsinya masing-masing, tinggal kita lagi yang usaha gitu Betul, kan. gimana tinggal usahanya kita untuk mendapatkan rezeki Rezeki itu itu, gitu. iya. Nah, kalau ngomongin tentang tema kita kali ini tuh kan adalah sukses menjadi entrepreneur muda. Kak Surya ini kan merupakan salah satu entrepreneur juga yang tergolong masih muda tapi sudah jadi owner di salah satu coffee shop. Dari Kak Surya sendiri, menurut Kak Surya tuh bagaimana sih seseorang itu bisa memulai usahanya? Bagaimana cara kita untuk memulai? Apalagi kan sobat teknokrat di sini juga yang nonton rata-rata juga merupakan seorang mahasiswa, Iya. mahasiswa yang belum lulus. Tapi kan biasanya kalau mahasiswa zaman sekarang itu pemikirannya lebih kritis Lebih ya Kak. kritis, bener. Nggak cuma kuliah, tapi mereka juga punya ide-ide pikiran yang banyak dan biasanya mereka tuangkan entah itu dari bisnis atau kegiatan lainnya Iya, gitu. benar itu. Kalau menurut saya sih awal kalau kita untuk memulai usaha itu yang paling penting itu adalah berani. Berani. Ya paling penting itu karena untuk apa kita, dan yang kedua itu action. Untuk apa kita mikir bisnis tapi nggak ada actionnya ya kan, Betul. gitu kan. Mungkin banyak teman-teman yang pengen, oh saya mau mulai bisnis ini, di tahun ini saya mau mulai bisnis ini. Cuman berpikir oh, saya ingin memulai, jadi kan tapi kapan kita mulainya? Jadi kalau menurut saya sih yang paling utama itu berani itu tadi sih Mbak. Terus yang kedua lingkungan. Oke. Kita butuh teman-teman yang bisa mensupport kita atau keluarga atau apapun itu Mbak ya, karena kalau biasanya sih kalau kita bertemu dengan teman, saya pengen membuka usaha ini, kalau ada teman yang emang lo bisa gitu kan, yang mending cari dulu teman yang lain yang oh gue pengen usaha ini nih, saya pengen usaha ini nih gitu kan. Terus ada teman yang dia langsung respon ya udah kenapa enggak kan, seperti itu. Jadi lebih ke berani dan langsung mulai aja sih Mbak. Oke, jadi Apalagi harus- kalau kita punya ini ya, memang misalnya kita punya skill, terus kita punya biaya, kenapa nggak kita langsung memulai kan gitu. Karena kalau saya dulu sih yang saya alami, waktu saya ditawarin untuk membuka usaha, saya berpikir bukan masalahnya. Jadi kan biasanya kalau orang membuka usaha, nanti takut gagal. banyak Banyak istilahnya ini, permasalahan ini. yang udah di pikirannya Udah, gitu ya. padahal dijalanin aja kan belum. Betul. Kalau saya dulu itu yang saya ingat pertama kali ditawarin itu saya langsung oke, kita jalan. Gitu. Kalau untuk masalah nanti gagal ataupun apapun itu kan bisa nanti sih kan. Kita belum tahu, kita belum mencoba. Kenapa nggak kita mulai aja dulu, kita proses aja dulu. Jadi lebih ke melakukan prosesnya daripada ya kalau untuk hasil kan emang bisa ya itu nanti sih kan Mbak. Mungkin kalau kita pengen hasilnya bagus ya kita juga harus melakukan prosesnya juga dengan bagus. Betul banget. Jadi yang kita harus lakuin ya prosesnya aja. Kita lebih apa ya? Lebih berpikirnya jangan takut. Oh nanti kita gagal. Oh nanti kita nih enggak. Lebih mungkin kalau saya sih buat teman-teman juga kalau bisa ya semangat, berani, dan langsung mulai. Bisnis itu apapun itu kan yang namanya bisnis yang dilakuin ya langsung dimulai. Bisnis yang bagus kan langsung dimulai, bukan yang kita pikirin. Jadi nggak cuma di awang-awang Iya, aja gitu ya Kak. Jadi kalau cuma kita rencanakan, ini sobat teknokrat, tapi cuma berupa hanya rencana, planning, tapi nggak ada actionnya, Iya, nggak bakalan ada actionnya. berjalan gitu Ya kan ya. sayang banget, apalagi kalau anak-anak zaman sekarang kan ide-idenya saya akuin sih Luar biasa ya luar Kak. biasa banget. Iya, apalagi saya kan alumni Teknokrat juga nih. Terus kemarin juga sempat ngobrol sama anak-anak Teknokrat juga. Mereka tuh saya lihat ide-idenya wow gitu kan. Saya aja berpikirnya nggak seperti itu. Sekreatif mereka gitu loh Mbak. Mereka yang berpikirnya anak milenial zaman sekarang yang berpikirnya bisa sekreatif itu, kenapa nggak dilakukan aja untuk memulai gitu loh. Oke, luar biasa banget sobat teknokrat. Banyak banget nih inspirasinya yang bisa kita ambil ya. Jadi untuk kalian semua kalau di rumah
pengen memulai suatu usaha tapi bingung mau seperti apa, mulailah dengan yang pertama adalah harus berani dulu. Berani dalam artian mengambil sikap, harus bisa menjalani dari mulai usaha sekecil apapun ya Iya, Kak. Apalagi benar. sekarang tuh banyak banget kalau misalnya kalian mau mulai usaha, nggak harus ada tempat, kita berupa all shop pun kita sudah bisa Iya, jalan gitu. Sudah banyak medianya Mbak Betul ya. banget. Nah, ngomongin tentang dunia entrepreneur, terutama di bidang kuliner yang banyak sekali, bukan kompetitor ya, kalau aku sebutnya istilahnya rekan sejawatnya Rekan sejawat, yang iya, punya istilahnya kekhasan masing-masing. Benar itu, benar. Dari Kak Surya sendiri selama menjalani bidang ini, kurang lebih kan kalau untuk catering kurang lebih 5 tahun, terus juga untuk yang coffee shop ini kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Apa sih Kak suka duka yang sudah dialaminya? Terus pernah nggak sih merasakan istilahnya di titik terendahnya gitu kan? Terus akhirnya bisa bangkit lagi dan akhirnya ya bisa jalan lagi gitu loh. Oke, oke. Kalau ngomong masalah tadi kompetitor Mbak ya, Iya. kalau saya sih nggak fokus ke mereka, jadi saya lebih fokus kalau kompetitor itu memang harus ada sebenarnya, karena itu yang ngebuat kita jadi improve. Oke, Jadi bertumbuh ya, Kak, kita ya. kan. Kalau nggak ada mereka sebenarnya ya kita bakal gini-gini aja gitu kan. Itu yang pertama. Saya fokus lebih ke pelayanan aja, ke produk saya, memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik. Kalau suka duka sebagai entrepreneur sih banyak sih Mbak ya. Yang pokoknya di luar bisa, pertama itu dari internal seperti apa, dari SDM kita. Itu yang paling penting juga sih menurut saya untuk masalah kalau kita ingin ngebuat coffee shop gitu. Kita harus menentukan SDM yang tepat, karena dari SDM itu sendiri kalau saya pribadi sih ya, tim saya ini juga itu yang ngebantu saya bisa sejauh ini gitu kan. Kita menentukan SDM yang tepat, terus komunikasi yang baik juga kepada konsumen, kepada tim. Kalau untuk suka dukanya apa ya, kalau ngomong ya banyak sih Mbak. Banyak gitu ya. Senang-senangnya deh, kalau senang-senangnya dulu, nanti suka dukanya terakhiran. Senang-senangnya ya Banyak juga nih ya Kak. banyak juga. Untuk paling kalau saya sih paling tidak kan, kalau misalnya di The Habit sendiri kan kadang juga saya suka melayani konsumen. Oke. Oke. Berarti Terus, terjun langsung ya Kak? iya, kadang saya suka terjun langsung, kadang saya suka, karena saya juga suka ngebar, juga suka ngebuat kopi, kadang saya ngebuatin kopinya langsung kepada konsumen gitu kan. Kalau ada konsumen yang komentar kopinya enak nih, atau kok kopinya bisa ya seenak ini, itu ngebuat saya jadi senang gitu kan. Oh, Ada kepuasan ada kepuasan tersendiri. untuk diri sendiri gitu kan. Kalau dukanya ya kalau kita ngomong masalah konsumen itu tadi juga, kalau misalnya ada komplain gitu kan, kok kayak gini ya Kak, kok kayak gini ya kan, itu sih kalau saya sih pribadi, itu harus, kalau seandainya ada komplain kenapa nggak kita lanjutin besok, kalau dia datang dia bakal datang ke sini minum kopi ini bakal senang kan, kayak gitu. Jadi sih Mbak, Kurang lebih seperti Kurang itu lebih ya. seperti Tapi itu. berarti selama ini Kak Surya juga memang terjun langsung. Iya. Kalau boleh tahu sampai dengan saat ini sudah ada berapa karyawan sih Kak yang Kak Surya istilahnya dalam satu tim itu yang membantu Kak Surya juga untuk memajukan usaha gitu? Kalau sampai sekarang sih ada 12. 12 orang. Iya. Tapi ini saya lagi nyari 2 lagi untuk perlengkap tim gitu Oke, kan. berarti, Karena ada beberapa di divisi juga, kayak divisi kitchen, terus divisi kasir, bar maksudnya, itu masih kekurangan. Jadi mungkin kalau udah lengkap ya ada 14. Kurang lebih 14 ya. Kurang Nah kalau untuk marketingnya sendiri Kak, dari The Habits Coffee itu istilahnya menggunakan konsepnya seperti apa? Kan biasanya kalau sekarang tuh banyak banget beberapa kayak influencer yang biasa Ya. digunakan untuk marketing, ataupun kayak misalnya membuat sebuah video-video yang menarik di coffee shopnya, atau misalnya mengundang yang lain-lain. Kalau dari The Habits sendiri marketingnya seperti apa nih Kak? Sama kayak yang apa ya, yang udah ya kompetitor ya, mungkin kita mengundang influencer gitu, terus ngundang juga teman-teman untuk di share ke media sosial mereka juga kan, terus ngundang juga ke media-media juga. Tapi lebih, kalau saya bisa berbicara sih, The Habit sendiri ini lebih ke organik. Organik seperti apa nih Kak maksudnya? Jadi untuk yang untuk yang media sosialnya sendiri, Ya. itu tuh terbentuk Mbak, jadi bukan kita yang bentuk. Emang tadinya saya ingin membentuknya seperti ini, jadi kan kita kalau mau nge-branding itu kita ada target kan, Betul. ada tujuan, terus pengennya seperti ini. Ya saya juga ingin seperti itu tadinya, tapi dengan berjalannya waktu ternyata
branding yang saya buat, marketing yang saya buat itu ya itu tadi terbentuk organik itu tadi. Sama juga kayak konsumen. Tadinya target saya sih sebenarnya untuk konsumen The Habit sendiri ini untuk anak-anak milenial, lebih ke anak-anak milenial ya, bukan berarti yang orang-orang pekerja juga tidak gitu kan. Nah, tapi sejauh saya selama 6 bulan Habit ini berjalan, ya itu terbentuk sendiri. Jadi segmennya gitu kan, saya nge-branding bisa dibilang ya nge-branding ya apa adanya lah seperti itu kan, bahkan bukan yang kan mungkin ada juga di kompetitor tadi Mbak bilangnya apa? Kayak rekan Rekan sejawat sejawat lah ya. ya. Kan kalau komputer Kalau kayaknya komputer kayaknya kita berlomba-lomba bersaing gitu banget. kan, Padahal kalau misalnya dengan banyaknya cafe shop juga kan kita bisa istilahnya sharing ya Kak. Sharing, Kalau ada iya, pertemuan bener. dan lain sebagainya Mungkin gitu. kalau kayak beberapa rekan sejawat itu kalau saya lihat memang wow, mereka buat masalah Instagramnya sendiri oke gitu kan. Nah, saya juga tadinya mencoba seperti itu, tapi ujung-ujungnya yang terjadi ya itu tadi terbentuk sendiri dia untuk tadinya saya nge-branding anak-anak muda yang saya post gitu kan Mbak, nge-brandingnya. Tapi semakin kesini kok lebih banyak yang pekerja yang masih muda juga itu mereka semua gitu kan. Nah jadi ya gitu, makanya saya sebut organik. Oke, jadi konsepnya marketingnya itu adalah secara organik yang terbentuk sendiri nih, Sobat Teknokrat. Jadi kalau misalnya dari konsumen itu ya istilahnya kayak mereka datang nyaman. Akhirnya mereka datang lagi dan lagi gitu ya Kak ya. Oke. Kalau untuk jam operasionalnya sendiri dari The Habits ini bukannya setiap hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak Surya? Kalau jam operasional kita dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Jadi kita buka terus ya, kecuali kalau ada hari raya besar seperti hari raya Lebaran. Nah, kalau untuk jam operasionalnya 10 to 10 sih Mbak. Jadi dari jam 10 ke jam sampai 10 malam. Oke. Nah, kalau dari Kak Surya sendiri kan banyak banget nih ya kayak pemula-pemula juga. Bagaimana sih cara mereka juga untuk menjadi tips and trick mungkin ya kalau untuk entrepreneur dari sisinya Kak Surya yang sudah menjalani bisnis dan juga sudah menggeluti beberapa bidang lah istilahnya dari mulai kuliner iya, terus juga yang cafe shop iya. Tips and tricknya untuk menjadi seorang entrepreneur itu seperti apa? Selain tadi kan kalau persiapannya mereka harus berani dulu, terus juga mereka harus menjalani itu dan kalau misalnya sudah dilakukan action kita tinggal melihat gimana nih hasil kedepannya gitu. Kalau tips and tricknya persiapan lain yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur kalau dari sisinya Kak Surya apa lagi nih? Pertama kita harus lebih banyak belajar sih Mbak. Lebih banyak belajar. Lebih banyak membaca, terus sharing juga ke teman-teman, nyari-nyari informasi gitu, tips and triknya gitu. Terus kita juga harus berpikirnya kalau bisa jangan lebih kreatif. Jadi kita harus bisa berpikir lebih kreatif dan jangan takut. Gak boleh takut. Jadi kayak saya juga pernah ngalamin nih, saya pengen mengeluarkan produk, jadi saya ngomong sama tim, gimana kalau kita coba ngebuat produk ini dari tim saya sendiri, mereka nanti seperti ini Kak gitu kan kata mereka kan, kenapa nggak kita coba aja dulu gitu kan. Jadi pas kita coba produk itu ternyata banyak yang suka kan gitu, jadi ya harus lebih kita berpikirnya harus lebih kreatif dan jangan takut. Oke. Nah kalau misalnya untuk produk sendiri tadi kan udah nyinggung soal produk nih ya. Berarti kalau untuk yang makanan pun istilahnya ada beberapa juga yang memang istilahnya Kak Surya buat langsung nih di awal-awal nih ya. Kalau sekarang pasti sudah ada timnya kan ya. Kalau untuk produknya sendiri dari The Habits yang menjadi istilahnya best sellernya banget nih kalau misalnya banyak istilahnya konsumen datang dari mulai kopinya. Rata-rata nih mereka suka kopinya seperti apa. Terus kalau untuk produk makanannya berarti dari mulai ringan terus makanan yang berat juga ada ya Kak sampai ke dessert. Itu biasanya yang best sellernya di bulan-bulan ini atau mungkin sampai dengan saat ini itu apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau untuk kopinya kita ada kopi susu Habit. Kopi susu Habit. Ya itu best seller banget sih Mbak. Kopi susu Habit, terus ada saya ada produk baru nih, Panna Cotta, boleh dicobain. Panna Cotta? Iya, Panna Cotta. Kalau misalnya Sobat Teknokrat belum tahu, Panna Cotta itu sejenis kayak ya jelly, agar gitu nggak sih kayak? Tapi dia lebih lembut. Lebih lembut, dia yang base-nya dari susu. Betul, kalau untuk variannya nih mungkin Panna Cotta kan biasanya banyak banget ya variannya. Iya, sebelumnya Mbak pernah makan Panna Cotta belum? Kalau Panna Cotta udah, tapi kalau misalnya untuk ya rasanya kan juga beda ya sama dengan karena kebetulan saya juga suka makan dan masak. Iya, sama berarti kita Mbak. Iya. Jadi kalau
untuk jajan makanan itu memang nomor satu ya dibandingkan untuk yang lain. Untuk yang lainnya. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kalian nih sobat teknokrat mau cobain yang sekarang jadi best seller itu ada Panakota yang baru produk barunya. Terus kalau untuk minumannya ada kopi susu Habit. Kalau untuk makanan yang berat nih Kak. Makanan berat kita ada rice garlic Mbak. Rice garlic. Untuk rice garlic itu berarti campuran nasi dengan bawang putih. Untuk lauknya sendiri apa nih Kak? Di rice garlic itu di kondimennya ada slice beef, ada sambal mata. Sambal mata, wow, favorit aku tuh kalau sambal mata. Sambal mata ya. Apalagi kalau pedes ya. Iya betul. Dimakannya pas panas-panas nasinya, aduh enak banget. Nah kalau untuk Kak Surya sendiri, tadi kan sudah kita ngobrolin juga tentang The Habits, terus juga dari mulai yang cateringnya udah, cafe shopnya udah. Melipir sedikit nih sebagai seorang alumni Universitas Teknokrat Indonesia gitu ya Kak, pada saat Kak Surya kuliah juga. Kak Surya ini aktif juga nggak sih di berbagai organisasi, baik itu di kampus atau mungkin di luar kampus, dan kenapa bisa memilih jurusan istilahnya melanjutkan studinya itu kan yang berbeda dengan bidangnya sekarang. Apa sih yang bisa melandasi atau melatar belakangi hal tersebut juga? Kalau saya waktu di Teknokrat Mbak ya, jadi untuk kegiatan di Teknokratnya sendiri sih ekstrakurikuler ya. UKM. Ya, ekstrakurikuler SMA ya. Ya untuk UKM ada satu yang saya seselin kenapa saya nggak ikut dulu, Duta. Duta Teknokrat. Belum lama ini Duta Teknokrat juga melakukan kunjungan dari Habits ya Kak ya. Makanya kemarin saya bilang waktu ada kunjungan Duta ke Habits, saya bilang jangan sampai nggak ikut acara ini, kata saya kan, karena ini acara emang menurut saya bagus banget gitu kan, apalagi untuk karir kita ke depan. Karena yang beberapa teman-teman saya pun yang ikut Duta, mereka karirnya bagus Mbak gitu kan. Jadi jangan disepelekan acara ini. Dan saya juga mikir dulu itu kenapa ya saya nggak ikut Duta gitu. Tuh, kalau untuk di luar saya lebih banyak ke seni sama olahraga. Seninya apa nih Kak kalau boleh tahu? Seni musik. Seni musik. Vokal juga Kak atau megang alat musik? Megang alat musik. Alat musik apa nih Kak? Gitar. Wah, gitaris sih. Jadi lengkap banget ya. Udah suka kuliner iya, terus juga coffee shop iya, terus juga berbakat juga di bidang seni gitu kan. Luar biasa. Memang banyak banget berarti yang sudah dipunyai oleh Kak Surya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi nih kita merujuk ke lanjutannya nih S2-nya. Kenapa juga bisa ngambil teknik? Kan agak sedikit berbeda tuh ya kalau misalnya sekarang bidangnya F&B gitu kan. Iya. Kalau masa teknik kan emang saya dulunya S1-nya Sistem Informasi gitu. Dulu juga pas ngambil kuliah juga nggak ngambil mata kuliah lain Mbak. Jadi maksudnya nggak ngambil jurusan lain. Jadi pas pertama kali saya daftar awal itu saya nggak ngambil, kan kalau ada orang ada tiga di zaman dulu tuh ada 3 pilihan. Betul, ya pilihan satunya apa, kedua apa, yang ketiga apa. Kalau saya dulu langsung saya pilih Sistem Informasi Teknokrat karena emang dari zaman SMA saya sangat suka sama namanya IT. Oh gitu. Iya. Di zaman SMA itu, makanya waktu setelah saya lulus karena saya suka banget tuh sama namanya IT, saya langsung ngambil jurusan komputer. Istilahnya masih linear ya Kak ya. Dan akhirnya masuk juga ke dunia F&B gitu. Kalau untuk S2-nya kenapa ngambil teknik elektro? Karena kan sistem informasi sama teknik elektro itu masih linear sebenarnya sih Mbak gitu. Karena kejuruan saya juga ngambilnya telematika. Oke, tapi berarti dari ilmu pada saat sarjana S1 di Teknokrat itu akhirnya juga bisa diterapkan dalam usaha yang Kak Surya geluti sekarang ya Kak? Iya gitu. Karena yang tadi kata Elon Musk mungkin ya Mbak ya. Kembali lagi nih ke quotes-nya Elon Musk. Orang IT itu mempunyai logical thinking yang lebih kata dia itu ya, lebih baik itu Mbak ya, untuk memulai bisnis. Karena emang selama saya kuliah di dunia IT, wow, itu rasanya. Jadi kan memang kita luar biasa diuji logika kita untuk berpikir gitu. Dan kalau misalnya kalian kuliah juga di Universitas Teknokrat Indonesia di Sistem Informasi juga kita tidak hanya belajar di bidang IT-nya aja ya Kak ya, tapi juga ada mata kuliah pendukung. Contohnya kewirausahaan, aku juga kebetulan lulusannya dari Sistem Informasi, kewirausahaan juga ada. Sama berarti kita Mbak. Iya betul. Kayaknya kita beda angkatan aja ya Kak. Dan itu juga selain itu juga nantinya kalian kalau misalnya kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, saat ini juga kita sudah punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Jadi memang kalau yang mau jadi entrepreneur muda
muda seperti Kak Surya bisa banget di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah selanjutnya saya juga mau tanya nih Kak, sebelum kita menyelesaikan ya, sebelum kita udahan, untuk impian dan goals ke depan buat Kak Surya, baik itu buat pribadinya dan juga buat The Habits ke depannya itu apa sih Kak? Kalau untuk The Habits sendiri, saya pengen ke depannya itu membuka beberapa cabang ekspansi sih Mbak. Oke, Kalau amin. bisa jangan cuma di Bandar Lampung. Saya mengenalkan produk The Habits ini di nasional. Kenapa pengen coba buka-buka kayak di Bandung atau di Jakarta. Jadi lebih banyak membuka cabang kalau untuk dari The Habits-nya sendiri. Terus kedepannya mungkin saya bakal ngebuka beberapa usaha juga di luar bidang kuliner sih. Oke, apa yang rencana ke depannya nih Kak? Bidang apa kalau misalnya untuk Kan saya usahanya? suka olahraga, mungkin bisa di bidang olahraga. Oke, Salah satunya. salah satunya. Jadi lebih apa ya? Atau menyediakan tempat Menyediakan olahraga, ya bisa benar, juga ya seperti Kak ya? itu. Atau saya kan di dunia IT membuka juga di bidang IT gitu kan Mbak, kan dari relate nih ya. Betul. Jadi ya benar ya kan, orang IT tapi nggak buka bisnis, Oke, bisnisnya IT. betul. Iya, Jadi betul memang itu. sangat terpakai banget nih ya ilmunya pada saat iya, S1 dan benar. S2. Yang tadi juga nggak cuma FNP tapi juga di bidang IT-nya. IT Jadi juga. benar-benar balance gitu ya. Balance, benar. Makin banyak berarti ya Kak usahanya. Iya, Emang cita-cita dari dulu mau jadi seorang entrepreneur atau ada cita-cita lain sih Kak sebelumnya? Sebelumnya sih saya ada cita-cita lain Mbak, tapi apa ya, zaman saya kecil mungkin ini kita apa ya, nostalgia saya aja sih. Jadi dulu itu waktu saya masih SD mungkin ya, jadi saya nanya sama orang tua, nanya sama ayah sih lebih tepatnya, ya kalau nanti Surya sudah besar, kalau mau kerja enaknya jadi apa. Oh nanya ya Kak? Nanya. Kalau ayah memang suka anaknya itu di bidang lebih ke militer atau polisi sih Mbak. Terus saya nanya, kalau yang uangnya banyak apa ya? Jadi pengusaha. Ya udah jadi pengusaha aja kalau gitu. Jadi dari pertanyaan celetukan itu Iya, dan akhirnya bisa terwujud dan itu saya sekarang. ingat waktu SD itu saya ngobrol sama ayah saya waktu saya lagi mijitin dia Mbak. Karena kita kan kalau masih anak kecil itu kan Iya. suka disuruh-suruh ya kan. Dan biasanya dapat Pijit, upah. dapat upah benar itu. Nah jadi waktu disuruh mijitin ayah sambil ngobrol kan masih kecil itu, nanya itu sih. Jadi waktu nanya kerjanya jadi apa ya nanti ya kalau sudah besar. Ayah pengennya kamu jadi polisi atau jadi tentara kata dia kan. Kalau uangnya yang banyak apa, jadi pengusaha kata dia. Oh ya udah Surya jadi pengusaha aja kalau gitu. Oke. Jadi gitu sih, Mbak. Jadi dari celetukan yang pada saat waktu masih kecil dan akhirnya sekarang impiannya terwujud jadi seorang entrepreneur Alhamdulillah, muda, ya. dan kita doakan juga Kak Surya bisa lebih sukses lagi ke Amin, depannya. amin, amin. The Habits juga bisa ekspansi keluar provinsi Lampung, betul, bisa ya. seperti coffee shop yang lain. Coffee shop yang lain, Dapat investor lebih gede lagi. Amin, Jadi amin, bisa amin. nambah juga cabang di Ya, mana-mana. amin. Sukses terus Kak Surya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Mbak untuk Astri. waktunya, Ya. untuk ceritanya yang menginspirasi. Kalau kalian mau datang ke The Habits bisa langsung datang aja di jalan apa tadi Kak? Jalan Prof. M. Yamin nomor 9 Rawa Laut. Rawa Laut, Pahamang. Bandar Lampung. Atau kalian juga bisa kepoin Instagramnya di mana nih Kak The Surya? Habits @The Habits Coffee. At The Habits Coffee, dan mereka buka setiap hari dari mulai hari Senin sampai dengan Minggu, jadi 10 to 10, jadi dari mulai jam 10 pagi dan sampai dengan jam 10 malam. Jadi untuk kalian yang mungkin gak cuma generasi Z saat ini, tapi pekerja-pekerja yang membutuhkan tempat-tempat yang instagramable kalau kata aku, karena aku juga sudah pernah ke sana dan beberapa foto-fotonya juga bagus, tempatnya juga menarik. Kalian bisa langsung mampir aja di Habits dan cicipin makanan juga minuman enaknya. Tadi sudah disebutin Kak Surya, bestsellernya ada si kopi susu The Habits. Terus juga ada menu terbaru, produknya adalah panna Panna cotta. cotta. Jadi untuk pecinta makanan manis dicobain dessert yang satu itu. Dan Sobat Teknokrat, itu dia podcast kita hari ini, luar biasa banget. Sudah kedatangan bintang tamu, alumni juga, entrepreneur muda juga di Provinsi Lampung. Dan semoga episode kali ini bisa memberikan inspirasi yang banyak sekali untuk kalian calon-calon entrepreneur muda. Dan untuk Universitas Teknokrat Indonesia kita juga masih membuka pendaftaran. Jadi untuk kalian yang mau bergabung dan menjadi alumni sukses seperti Kak Surya, kalian bisa langsung aja kepoin di www.teknokrat.ac.id. Pendaftarannya juga bisa dibuka di spmb.teknokrat.ac.id. Universitas Teknokrat Indonesia ini juga telah meraih penghargaan menjadi predikat 10 besar Apply ASEAN Best Private University
PTS terbaik Sumatera versi Webometric dan juga menjadi kampus hijau sang juara. Terima kasih untuk hari ini, semoga episode hari ini bisa menginspirasi banyak orang dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you next time. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.